Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Yang namanya perang akhir zaman ini, ratu itu ada 3 loh. Yang bertentangan tapi kalau ratu yang golongan merah apa putih, golongan leluhur ya banyak. Ratu yang nggak bisa diatur ini 2. Ratu yang dari golongan hitam yang buat penyakit stroke, sama ratu yang dari golongan merah yang buat pandemi ini. Ini yang akan nyelakai bangsanya sendiri ya ini. Kalau ratu kidul yang dari golongan putih itu enggak seperti itu, tetap akan mampu anak-anak, enggak ada yang maksiat. Tapi kalau ratu yang golongan merah dan hitam ini itu tetap akan berbuat maksiat. Ini akan bertarung nanti. Sekarang terserah mana yang kalian pilih. Karena ratu yang golongan hitam sama merah ini sangat dekat. Genderuwo si mata hitam sama si mata merah ini tadi sangat dekat sama iblis itu tadi. Karena sifat manusianya, sifat leluhurnya, leluhur kita yang ini dulu kan nggak ada agama, makanya ini harus disiplin, harus dihancur. Ratu ini itu nggak berani dia zikir bismillah, menghadap sama Allah itu nggak berani, menghadap sama Bapak Allah itu nggak berani. Lihat channel IKN, udah dibilang kayak gitu pun juga nggak masuk. Itu yang namanya udah kebalut angin karena zikir itu. Kalau si elang itu kan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi dia tuh kebingungan. Ya Allah ini apa artinya? Kalau juga Pak Rois beda. Kalau yang untuk ini, untuk ini. Zikirnya itu beda-beda. Baru tertangkap ini sama Sadra Piningit Muhammad. Sadra Piningit atau Imam Mahdi akan diistilahkan dalam waktu 1 malam. Itu berarti raga umat manusia itu tadi akan dimasukkan Dajjal ke dalam tubuhnya. Jadi begitu masuk dia langsung kuat. Cukup waktu 1 malam. Berarti itu tempelan. Ini udah salah. Sadra Piningit akan didampingi sama panji-panji hitam. Ini juga salah. Gak pas. Yang ada yang namanya mercusuar dunia itu ya kumpul bersatu, mandi tobat, buang semuanya ilmu-ilmunya udah. Kayak yang mau silakan menyingkir, nggak mau ya udah. Itu baru pas seperti kita. Karena yang namanya Dajjal atau iblis ini, yang si mata merah sama si mata hitam ini, dia nggak mau lepas keluar dari raga manusia ini tadi, nggak mau, tetap akan nyelakai orang awam. Contohnya yang dihadapi sama Pak Ros, yang dihadapi sama Sadra Piningit sambil melawan sambil tertawa. Pak Ros lambat ini Honda, ya kan? Yang punya bengkel ini udah kerasukan, udah ngerti dia. GM ini udah tahu siapa Pak Ros, udah tahu. GM. Jadi ya kayak mana ya, orang itu ya dicekik. Kayak kita ini orang awam ini dicekik gitu loh, sama orang-orang yang udah kerasukan iblis atau dajjal atau jin kafir si mata merah sama si mata hitam ini. Jadi tindasnya
Makanya orang kayak gitu nggak takut dosa. Dia mau menang sendiri. Dia mau nyerang goib, dia mau nyelakai orang lain, tapi nggak mau dicelakai. Dia mau niduri istri orang, tapi istrinya sendiri nggak boleh ditiduri. Nah seperti itu. Nah, dia diam, seakan-akan nggak, macam nggak apa. Nah, kayak ini kan susah. Hei, jangan berbuat maksiat, dosanya membunuh anak kandungmu sendiri. Nggak percaya, tetap dilakukan. Kayak istri Pak Roy itu keroyok dajjal itu. Ada yang baca pikiran Pak Roy. Ini panas. Ini yang golongan merah. Makanya umatnya Sadra penyingat Muhammad Rawis, jangan segan-segan minta sama Bapak Allahmu. Bapak Allah itu angin dan bumi ini. Ibu bumi Bapak kuasa yang kuasa raga jiwa kita. Caranya karena Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mandi suci, aku minta semoga ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah sempurna. Jadi orang-orang yang raganya udah dirasuki makhluk-makhluk kayak gini, dia akan hancur. Tanpa kita berbuat apapun, dia akan hancur sendiri. Mati. Makanya nggak boleh untuk nolong orang lain. Dia nanti ditolong, kambuh lagi. Pak Rais lah pernah kan diserang, lagi sholat nih, serang, balikkan, ngantam, sakit, minta obat sama Pak Rais, obatnya, kambuh lagi. Makanya nggak boleh ditolong, orang kayak gitu nggak boleh ditolong. Ya itu yang namanya hukum haram, biarkan dia hancur dengan sendiri. Makanya mari kita buat pagar diri seperti harta amanah, supaya kita jadi orang amanah. Makanya yang akan berdiri di muka bumi ini hanya satu agama Islam yang berpedoman Trisula Weda atau doa. Nggak ada yang namanya doa. Itu namanya perang akhir zaman. Biarkan orang-orang itu hancur dengan sendirinya. Makanya di Jawa itu orang-orangnya nggak bisa kaya-kaya yang kayak gitu. Di Rio ini aja, bahkan baru ini di kampung Pak Rois dulu, baru-baru tren sampai Pak Rois menginjak dewasa, aman, nggak ada kejoliman, nggak ada kejahatan, karena nggak ada orang berilmu, ya nggak ada orang sakit-sakitan. Lagi-lagi cuman yang buat masalah orang-orang yang cari pesugihan, dukun yang bisa nurunkan hujan. Ini yang nyelakai orang awam tuh seperti ini. Jadi dukun-dukun kayak gitu bisa manggil hujan, bisa nerang hujan. Nah, ini yang buat masalah itu seperti ini. Makanya sekarang ini gelar Sadra Penyingit mau diambil orang-orang seperti itu. Ada di kitab itu istilahnya perkumpulan orang spiritual. Enggak. Makanya Pak Kondang itu ditanya sama makhluk apa yang di dalam tubuhnya Mas Suryo itu, yang punya channel Lokajaya itu, makhluk apa? Hitam legap. Dia nggak berani, lari. Itulah kelompoknya. Yang berani mandi tobat, kalian akan jadi orang amanah. Yang nggak berani, ya udah biarin, nggak usah ditolong. Dia mendekat kita akan hancur. Karena yang udah biasa membaca pikiran orang akan hancur otaknya sendiri. Kita nggak boleh baca pikiran orang, itu nggak boleh. Itu namanya
mencuri kitab kita. Banyak nih yang ngeroyok Pak Ros sekarang. Yang golongan merah yang kalian juluki pandemi itu, banyak nih yang ngeroyok. Baca pikiran nggak kuat, nyerang punggung saya, nyerang punggung. Istri Pak Ros itu sekarang dibawa lari sama orang-orang itu, makhluk itu. Makanya dia dulu sebelum pergi dari Pak Ros sudah dapat dikasih mimpi. Mimpi apa? Dikasih uang sama mantan suami. Suaminya ini nggak punya apa-apa, tapi dia pinjam uang di bank. Minjam uang di bank 7 juta. Jadi istri Pak Ros itu dicelakai mantan suaminya dengan cara uang di bank tadi itu dia mengumpulkan dukun-dukun ini kan, mengumpulkan preman-preman narkoba itu. Sokma istri Pak Ros itu nangis. Makanya dibiarkan sama Pak Ros apa? Kau bawa lari dia, kau akan hancur sendiri. Makanya dibilang sama Pak Ros dalangnya, istri Pak Ros itu jadi wayang. Dia jadi wayang. Kalau narkoba itu ditangani sama negara bohong. Yang ada narkoba ini untuk penghasilan sama orang-orang ini, oknum-oknum yang tak bertanggung jawab ini. Polisi yang awam udah kena gendangnya orang-orang yang udah kerasukan Dajjal atau iblis dan si mata merah atau si mata hitam. Ini bersatu. Makanya orang spiritual macam apa? Kalau memang dia orang berilmu, kenapa orang divaksin seluruh dunia kok enggak? Kok diam aja? Kok enggak ada yang tahu? Ada kiai Jaula jumpa sama Pak Ros di masjid. Pak Ros ngomong, Imam Mahdi atau Satro Bening itu di mana? Contoh, kaum laki-laki berbuat maksiat dosa-dosa yang guna anak yang jadi anak itu air. Nah, nerakanya di mana? Di neraka jahanam. Oh, berarti kamu mata-matai kami. Seperti itu. Loh, nggak perlu dimata-matai, udah nampak. Makanya surat Yasin itu ambil sama negara. Kalau nggak nyelakai orang lain terus. Nah, surat Yasin itu dibaca sama orang awam, hancur. Mati orang itu. Panas. Assalamualaikum.